Skenarionya seandainya ini nggak mampu menembus ya dia kemungkinan akan turun ke bawah ya. Tapi seandainya ini nanti ketembus dia akan lanjut ke atas ya. Dia akan ngebreak lanjut ke atas seandainya rally base drop ini ketembus. Sebenarnya di sini ada drop base drop ya. Mari kita nggak charting ya, nggak sempet ya. Di sini ada drop base drop. Kenapa dia bisa mantul? Karena di sini ada drop base drop, video-video kemarin ya, di sini ada rally base rally yang kemarin itu agresif, sekarang jadi konservatif. Cuman area ini udah nggak valid karena udah masuk beberapa kali, 1, 2, 3 ya, 3 kali ya, dan dengan EMA 200 belum masuk saat itu dan ternyata dia masuk sekarang ya, harga masuk dan udah di tipe 1/2, belum sampai ke 1/3 dia koreksi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing gitu ya. Jadi trading itu punya resiko yang cukup tinggi, teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari SAU USD ya. Kita akan bahas SAU USD dari D1 karena ini yang terlihat di D1. Mulai kemarin kita akan bahas di D1 karena tren yang paling kelihatan, yang paling kecil di D1-nya ya. Kondisinya masih sama, kondisinya masih uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga masih di atas EMA 200. Artinya masih strong uptrend dan beberapa hari ke belakang bahkan minggu itu sempat mengalami koreksi dan dia memantul di drop base rally ini. Ternyata koreksinya belum mampu menembus di drop base rally ini dan dia memantul ke atas. Setelah itu dia koreksi lagi 2 kali ke drop base rally ini, dia nggak mampu menembus dan dia ke atas lagi. Dan ke atas ternyata dia juga memantul di sini ya, memantul di area rally base drop. Artinya rally base drop ini juga cukup kuat banget, banyak willing sellernya, banyak sellernya di sini. Jadi juga nggak mampu ketembus ya. Jadi skenarionya seandainya ini nggak mampu menembus ya, dia kemungkinan akan turun ke bawah ya. Tapi seandainya ini nanti ketembus, dia akan lanjut ke atas ya. Dia akan ngebreak lanjut ke atas seandainya rally base drop ini ketembus ya. Tapi kan ini beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, 5 kali nggak mampu menembus. Tapi ini area ini udah nggak fresh. Makanya teman-teman perlu perhatikan rally base drop ini ya. Jika tembus dia akan lebih terbang tinggi lagi. Jika belum mampu menembus, dia kemungkinan akan turun, akan menguji drop base rally ini. Sampai dia tembus, dia akan menguji drop base rally yang konservatif yang ada EMA 200-nya. Jadi skenario itu yang di SAU USD ya, teman-teman perlu perhatikan dua area ini ya. Seandainya ini belum ketemu, jadi akan mondar-mandir di sini ya, sideways di sini ya, montal-mantul di sini. Oke. Mungkin itu dari SAU USD. Kita akan turunkan ke 60 dan kita akan lanjut ke pair yang lain. NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. NZD-CAD kondisinya lagi nggak jelas. Aussie JPY kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro CAD kondisinya lagi nggak jelas. USD CHF kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak punya area yang cukup oke. GBP NZD kondisinya lagi nggak jelas. Aussie USD kondisinya juga lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Kemarin punya di sini tapi nggak sampai dan emangnya udah nyebrang, kita cancel. Euro Aussie trennya nggak jelas, GBP USD trennya nggak jelas. USD CAD kondisinya lagi downtrend, cuman kita nggak punya area yang cukup oke.
BTC USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tapi kita nggak ada area yang cukup menarik ya. Sebenarnya di sini ada area yang cukup agresif ya. Di sini ada drawback rally, cuman ini udah nggak fresh harusnya karena udah masuk cukup dalam ya. Kenapa dia ini memantul? Karena di sini ada drawback rally ya, ada drawback rally. USD JPY kondisinya lagi nggak jelas, NZD JPY kondisinya lagi uptrend tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. GBP JPY kondisinya lagi sideways, GBP CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada drop ya. Mari kita nggak charting ya, nggak sempet ya. Di sini ada drop. Kenapa dia bisa mantul? Karena di sini ada drop yang searah dengan tren ya. Ini alasan dia mantul di sini ya. Karena ada drop di sini, gitu ya. GBP CAD kondisinya lagi downtrend tapi kita nggak punya area cukup menarik, belum downtrend, emangnya masih belum terkonfirmasi. GBP Aussie lagi downtrend tapi nggak punya area yang cukup menarik. Euro NZD lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro JPY ya ini udah TP banyak ini, kalau teman-teman misalkan ambil ya kita hapus dulu karena udah nggak valid sekarang, dan sekarang nggak ada area yang cukup menarik. Euro GBP kondisinya lagi uptrend, nggak ada area yang cukup menarik. Euro CHF lagi nggak jelas trennya. CHF JPY ini yang kita bahas di video-video kemarin ya. Di sini ada rally base rally yang kemarin itu agresif, sekarang jadi konservatif. Cuman area ini udah nggak valid karena udah masuk beberapa kali, 1, 2, 3 ya, 3 kali ya, dan ini maksudnya cukup dalam ya, udah di 80%-an. Jadi area ini nggak fresh, tapi dihormati berkali-kali, direspon berkali-kali ya. Berarti area ini banyak buyernya ya, makanya area ini cukup kuat ya, base-nya cukup bagus ya, dan areanya pun cukup bagus ya, cukup valid dan kuat banget area ini. Dan alasan dia mantul karena ada rally base rally yang searah dengan tren, bahkan sekarang cukup dekat dengan EMA 200, tapi minusnya udah nggak fresh ya untuk di CFJPY. Teman-teman bisa cek di video-video yang sebelumnya pembahasan tentang area freshnya di CFJPY ini. Kita lanjut, CAD CHF nggak jelas trennya, CAD JPY lagi nggak jelas juga. Aussie NZD kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CHF trennya nggak jelas, Aussie CAD trennya nggak jelas, NZD USD trennya nggak jelas, dan terakhir ini Euro USD ini udah di TP 1:2. Kalau teman-teman kemarin mengikuti videonya, bahwa kita marking kemarin di sini ada drop rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, belum masuk saat itu, dan ternyata dia masuk sekarang ya, harga masuk dan udah di TP 1:2, belum sampai ke 1:3, dia koreksi ke bawah. Dan sekarang kita set and forget untuk di 1:3. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita akan disclaimer lagi bahwasanya ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.